Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pi Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja guys ke info terbarunya. Oke, untuk info terbaru kali ini adalah ada pembaharuan di beranda Pi Network ya teman-teman ya. Di sini keterangannya on-chain lockup, kemudian BOSS mining rate. Jadi pengumuman kali ini ada dua informasi ya teman-teman ya. Yang pertama adalah tentang lockup dan yang kedua adalah tentang kecepatan mining. Nah, apa maksud dari on-chain lockup? Kita telusuri bareng-bareng ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada juga keterangan ya teman-teman ya. Introducing a new lockup feature for mainnet migrate Pi in your wallet Pi. Oke. Nah, di sini keterangannya ya teman-teman ya. Lockup kali ini adalah ini akan mempengaruhi kecepatan mining kita. Oke, di sini kita coba translatekan dulu ya teman-teman ya. Tulisan yang ada di bawah ini. Oke, ini dia ya teman-teman, sudah kita translatekan. Keterangannya adalah memperkenalkan fitur penguncian baru untuk Pi yang dimigrasikan mainnet di dompet Pi Anda untuk meningkatkan tingkat penambangan Anda. Lockup akan langsung mengikat hingga durasi Anda berakhir. Mengunci mainnet Pi Anda membantu mendukung ekosistem yang sehat dan lancar, serta mendorong keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Penguncian bersifat sukarela. Jika Anda telah bermigrasi ke mainnet, ketuk penguncian di dompet Anda lalu buat penguncian baru untuk membuat penguncian Anda hari ini. Oke, dari keterangan ini ya teman-teman ya. Yang dimaksud di sini adalah ini penguncian koin yang sudah bermigrasi ke mainnet. Lalu apa bedanya dengan penguncian lockup yang ada di aplikasi Pi Network? Nah, ini akan kita bedah ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja guys. Nah, di sini ada dua ya teman-teman ya, dua fitur, Read More dan Pi Wallet. Nah, kita langsung klik aja Read More ya teman-teman ya. Oke, kita sudah masuk ke bloknya Pi Network. Kita diarahkan ke bloknya ya. Kita langsung lihat aja di sini. Beranda atau blok penguncian on-chain dompet Pi baru tingkat kecepatan penambangan. Seperti yang diperkenalkan dalam pengumuman Pi Today, pioner yang berhasil bermigrasi ke mainnet kini dapat secara sukarela membuat lockup baru di blockchain. Sebelum fitur ini, pioner tidak dapat mengunci Pi mereka di blockchain mainnet setelah migrasi atau setelah lockup asli mereka kadaluarsa, bahkan jika mereka menginginkannya. Oke, jadi untuk lockup yang ada di wallet Pi ini ya teman-teman ya, ini sukarela. Jadi itu bebas, terserah kalian mau dikunci atau tidak. Kemudian mau berapa tahun durasinya itu terserah kalian ya teman-teman ya. Tidak ada anjuran dari core team. Tapi lockup yang ada di mainnet ya teman-teman ya, ini akan mempengaruhi kecepatan mining kalian juga yang ada di aplikasi. Kita lanjut aja ya teman-teman. Fitur ini menjawab kebutuhan ini dan memungkinkan pioner yang bermigrasi untuk memanfaatkan Pi mereka yang tersedia untuk imbalan penambangan lockup jika mereka memilihnya. Oke ya. Di sini keterangannya, fitur ini menjawab kebutuhan ini dan memungkinkan pioner yang bermigrasi untuk memanfaatkan Pi mereka yang tersedia untuk imbalan penambangan lockup. Ini kan masih belum open mainnet ya. Jadi koin Pi kalian yang masih nganggur, alangkah lebih baiknya kalian lockup. Jadi itu akan menambah bonus koin Pi kalian.
tujuan core team seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini mumpung masih belum open mainnet, kemudian koin Pi kalian sudah bermigrasi ke mainnet, ya alangkah lebih baiknya kalian staking agar kalian mendapatkan bonus lebih banyak. Membuat lockup baru untuk Pi yang tersedia di Pi Wallet akan meningkatkan tingkat penambangan individu berdasarkan mekanisme hadiah lockup yang sama yang dirinci dalam white paper 2021, yang kemudian membantu mendukung ekosistem yang kuat dan stabil serta memberi insentif keterlibatan jangka panjang dengan jaringan. Maksud di sini adalah ketika nanti Pi ini sudah open mainnet ya teman-teman ya, Pi ini tidak banyak yang beredar di pasar. Karena dikhawatirkan ketika Pi ini banyak yang beredar di pasar akan mempengaruhi nilai dan harga koin Pi itu sendiri ya teman-teman ya. Maka dari itu core team memberikan solusi dengan cara fitur lockup ya teman-teman ya. Jadi agar supaya peredaran koin Pi ini di pasar atau di market tidak terlalu banyak. Sama halnya dengan kripto-kripto tradisional ya teman-teman ya. Ketika banyak kripto atau banyak barang yang beredar di pasar, otomatis harganya akan sangat murah ya teman-teman ya. Akan tetapi jika koin yang beredar di pasaran langka, maka akan mempengaruhi harganya ya teman-teman ya. Jadi tetap ya, supply dan demand itu berpengaruh. Kemudian cukup ketuk lockup di Pi Wallet Anda dan pilih create new lockup untuk memulai lockup baru yang langsung mengikat hingga durasi Anda berakhir. Peningkatan penambangan akan berlaku di sesi penambangan berikutnya setelah lockup. Secara keseluruhan, fitur lockup merupakan langkah strategis untuk memastikan transisi yang sehat dan lancar seiring pertumbuhan dan evolusi jaringan. Terutama karena kami berfokus pada pengembangan ekosistem aplikasi dan transaksi berbasis utilitas untuk barang dan layanan nyata, sekaligus memberi kesempatan lain bagi pioner untuk meningkatkan laju penambangan mereka. Kemudian di bawah sini lagi ada keterangan apa bedanya dengan penguncian pramigrasi. Nah ini mungkin pioner banyak yang bertanya-tanya ya teman-teman ya. Kan dulu sudah lockup ya ketika sebelum open mainnet. Kok ini ada lockup lagi? Oke, di sini dijelaskan oleh core team ya teman-teman ya. Penting untuk dicatat bahwa kedua jenis lockup mengikuti perhitungan hadiah yang sama dan tidak dapat dibatalkan setelah dilakukan. Oke, untuk perhitungan hadiah penguncian ya teman-teman ya, atau lockup sebelum bermigrasi ke mainnet ini sama ya teman-teman ya hadiahnya. Tidak ada bedanya lockup pramigrasi dan lockup setelah migrasi. Namun keduanya berbeda dalam hal Pi yang terpengaruh dan implementasinya. Konfigurasi lockup pramigrasi meningkatkan Pi Anda saat ini berdasarkan pengaturan lockup di masa mendatang dan mempengaruhi dalam migrasi berikutnya. Oke, jadi lockup pramigrasi ini mempengaruhi migrasi koin kalian ke wallet ya teman-teman ya. Jadi seandainya kalian punya 100 koin kemudian kalian lockup 80%, maka yang akan bermigrasi hanya 20%. Nah 20% koin Pi yang kalian sudah bermigrasi, nah ini bisa kalian lockup lagi ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya sama ya teman-teman ya. Sedangkan fitur baru ini hanya berlaku untuk Pi yang telah Anda peroleh di blockchain mainnet dan bebas untuk dikunci. Nah ini ya teman-teman ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, fitur lockup yang ada di wallet Pi ini hanya berlaku untuk koin Pi yang telah bermigrasi. Jadi bedanya ya teman-teman ya,
Lockup pramigrasi ini mempengaruhi migrasi kalian di mainnet. Nah, itu ya teman-teman ya bedanya. Sehubungan dengan implementasinya, lockup pramigrasi diterapkan saat migrasi saldo Anda yang dapat ditransfer. Sementara mekanisme lockup baru ini secara langsung mengunci Pi Anda di blockchain tepat setelah konfirmasi Anda di antarmuka dompet. Oke, jadi untuk lockup yang pramigrasi itu lockupnya di aplikasi Pi Network ya teman-teman ya. Sedangkan untuk lockup baru ini lockupnya di blockchain atau di wallet Pi kalian ya teman-teman ya. Perbedaan lainnya adalah bahwa lockup 200% yang merupakan 200% dari jumlah yang saat ini dimigrasikan tersedia dengan fitur ini. Banyak pioner yang bermigrasi ke mainnet yang menerima Pi berbasis utilitas melalui aplikasi Pi atau perdagangan lokal mungkin memiliki lebih banyak Pi di dompet mereka, di dompet mainnet ya, daripada Pi yang ditambang. Jadi lockup 200% dimungkinkan dalam fitur ini. Mereka dapat memilih lockup untuk jumlah ini. Mereka dapat memilih untuk lockup jumlah ini untuk memaksimalkan imbalan penambangan lockup mereka. Oke. Kemudian di sini ada catatan ya teman-teman ya. Bagi pioner yang belum bermigrasi ke mainnet, tidak ada alasan untuk khawatir. Anda tetap mempertahankan konfigurasi lockup pramigrasi yang telah Anda komitmenkan di aplikasi penambangan. Yang berarti Anda tidak akan kehilangan bonus Pi yang diterima dari lockup baru di Pi Wallet. Lockup on-chain baru adalah fitur tambahan yang tersedia setelah Anda bermigrasi, yang memastikan bahwa semua pioner, terlepas dari status migrasi mereka, memiliki peluang untuk terlibat dan mendapatkan keuntungan dari berbagai hadiah penambangan jaringan. Kemudian di sini ada keterangan lagi ya teman-teman ya, bagaimana penguncian mempengaruhi kemajuan jaringan terbuka. Sejalan dengan prioritas Open Network, pekerjaan tim inti pada mekanisme lockup terdesentralisasi yang baru sangat penting untuk mencapai ekosistem Pi yang seimbang dan berkembang. Dengan memperkenalkan fitur lockup baru secara langsung pada blockchain yang memberikan insentif bagi partisipasi jangka panjang dan memfasilitasi jaringan untuk mengatur sendiri pasokan Pi yang beredar dengan cara yang terdesentralisasi. Oke. Jadi kembali lagi ya teman-teman ya, fitur lockup baru ini mencegah peredaran koin Pi di market. Jadi mencegah peredaran banyak ya teman-teman ya. Makanya ada fitur lockup di wallet Pi. Kami menambahkan komponen yang hilang ke ekosistem mainnet dan memungkinkan upaya yang lebih terdesentralisasi untuk mendukung utilitas dan keberlanjutan jaringan. Perkembangan ini sangat penting untuk mendorong para pioner agar terlibat secara mendalam dengan jaringan, sehingga mendorong lingkungan yang lebih stabil dan menguntungkan semua orang. Kemudian di sini keterangannya, baca bagian lockup di white paper 2021 untuk mempelajari lebih lanjut. Nantikan pembaruan kami dan pastikan Anda siap untuk memanfaatkan fitur-fitur terbaru sepenuhnya saat tersedia. Pi Network bermaksud untuk beralih ke Open Network pada tahun 2024. Oke ya. Bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu dan tujuan strategis yang dirinci dalam pengumuman di sini. Transisi ini bergantung pada upaya kolektif dari komunitas kami dan dampak faktor eksternal. Untuk pemahaman lengkap tentang persyaratan yang mempengaruhi kemajuan kami menuju tonggak Open Network, silakan lihat pengumuman lengkapnya. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah diterangkan Pi Network bermaksud untuk beralih ke Open Network pada tahun 2024. Tapi ini juga bergantung pada kondisi tertentu ya teman-teman ya. Kemudian ini juga memerlukan upaya kolektif. Jadi perlu juga
kontribusi dari para pioner ya teman-teman ya untuk Open Mainnet ini. Kontribusinya seperti apa? Kontribusinya ya KYC, kemudian migrasi, kemudian aplikasi utilitas ya teman-teman ya. Oke, sementara ini aja dulu ya teman-teman ya informasinya. Mudah-mudahan rekan-rekan pioner tetap semangat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.